Hari ini kita melihat bagaimana kasus ijazah palsu Pak Jokowi semakin menuju ruang yang remang-remang. Tidak jelas alias sepertinya dibiarkan agar tidak pernah selesai. Terutama setelah Roy Suryo memberikan pernyataan yang menurut saya sangat jauh dari pemenuhan bukti-bukti substansial faktual untuk menunjukkan kalau ijazah Pak Jokowi benar-benar palsu. Roy Suryo mengatakan kalau dalam kasus ijazah palsu ini yang salah KPU. Lah kenapa kok pada akhirnya Roy Suryo malah melimpahkan kesalahan kepada KPU? Sejak awal Roy Suryo ini memang sangat lantang menyatakan bahwa ijazah mantan Presiden Indonesia yang ketujuh, yaitu Pak Jokowi, palsu. Dia mengeluarkan pernyataan, analisis, bahkan bukti-bukti yang menurut dia sendiri menunjukkan bahwa dokumen pendidikan Pak Jokowi tidak sah atau tidak asli. Pernyataan tersebut otomatis mencuri perhatian masyarakat dan media karena menyangkut legitimasi salah satu aspek penting dalam kehidupan seorang kepala atau mantan kepala negara, latar belakang pendidikannya. Beberapa orang setuju, beberapa orang skeptis, ragu, bahkan yang lain langsung menolak keras klaim tersebut. Intinya, sejak awal pernyataan Roy Suryo soal ijazah ini memang memicu pro kontra. Dan seperti biasa, opini publik langsung terbelah. Ada yang mengatakan ini adalah kritik yang sah terhadap figur publik. Ada pula yang mengatakan ini hanya upaya politis untuk menjatuhkan reputasi. Namun yang menarik perhatian adalah bagaimana narasi Roy Suryo ini berubah seiring waktu. Setelah sebelumnya tegas mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, kini dia mengambil pendekatan yang sama sekali berbeda. Bukan lagi menegaskan bahwa ijazah tersebut palsu, tetapi menyalahkan Komisi Pemilihan Umum atau KPU karena dianggap menerima dokumen-dokumen yang tidak konsisten bentuknya. Roy Suryo sekarang menyoroti perbedaan bentuk hasil fotokopi ijazah Pak Jokowi yang beredar. Menurut dia, ada beberapa versi fotokopi ijazah yang berbeda-beda bentuknya. Ukuran lebarnya tidak sama lah, dan inilah yang kemudian menjadi semacam alasan kritiknya. Dia mengatakan kalau seharusnya KPU tidak menerima fotokopi ijazah yang seperti itu karena hasil fotokopi yang berbeda-beda. Kalau kalian mendengarkan penjelasan itu secara sekilas, mungkin kalian akan langsung paham bahwa yang menjadi titik permasalahan bukan isi ijazahnya, tetapi ya karena cara KPU mengelola atau menerima dokumen yang tidak konsisten. Itu yang seolah ingin disampaikan oleh Roy Suryo sekarang. Akan tetapi kalau kita mau menelusuri lagi lebih dalam, sebenarnya apa yang sedang terjadi saat ini? Apakah benar bahwa Roy Suryo sekarang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi tidak palsu dan hanya untuk fotokopi yang berbeda-beda itu yang menjadi masalahnya? Atau jangan-jangan narasinya justru menjadi sebuah strategi baru untuk mempertahankan klaim awalnya, hanya dengan cara yang lebih berbeda. Akan tetapi kalau kita mau menelusuri lagi lebih dalam, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Apakah benar bahwa Roy Suryo ini sekarang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi tidak palsu dan hanya bentuk fotokopiannya yang berbeda-beda itu yang kemudian menjadi masalahnya? Atau jangan-jangan narasinya justru menjadi sebuah strategi baru untuk mempertahankan klaim awalnya, hanya dengan cara yang lebih teknis? Kalau kita uraikan satu persatu teman-teman, ada beberapa hal penting yang perlu diklarifikasi. Pertama, tentang apa yang sebenarnya dulu Roy Suryo klaim. Pada awalnya ketika dia mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu, yang dimaksud tentu bahwa dokumen pendidikan Pak Jokowi tersebut tidak asli atau tidak sah. Itu merupakan tuduhan serius, tuduhan besar, karena palsu dalam tanda kutip dalam konteks dokumen pendidikan misalnya, ya berarti tidak diakui secara hukum atau tidak diterbitkan oleh institusi yang berwenang. Namun kemudian ketika publik atau masyarakat mulai mempertanyakan bukti-bukti yang dia sampaikan dan banyak pihak termasuk pengadilan meminta klarifikasi atau bukti-bukti tambahan, narasinya mulai berubah. Sekarang fokusnya bukan lagi menegaskan bahwa ijazah itu tidak asli, tetapi lebih kepada konsistensi bentuk dokumen yang diterima oleh KPU. Kalau kalian berpikir ini hanya pergeseran kata saja, misalnya kalian tidak sendirian. Banyak orang kini melihat bahwa inti permasalahannya lebih
teknis tentang bentuk fotokopi yang berbeda-beda. Ada yang ukuran lebarnya tidak sama, ada yang penempatannya berbeda, atau bahkan tampilan margin yang tidak seragam. Dan menurut Roy Suryo, inilah yang menunjukkan bahwa KPU tidak teliti dalam menerima dokumen. Tentu saja ini adalah isu yang sifatnya lebih administratif atau teknis. Siapapun yang pernah membuat fotokopi dokumen tahu bahwa hasil fotokopi itu bisa berbeda satu dengan yang lainnya, tergantung pada mesin yang digunakan, cara menaruh kertasnya, margin, resolusi, bahkan pada kualitas kaca mesin fotokopi itu sendiri. Kalau begitu, maka pertanyaannya adalah apakah perbedaan bentuk fotokopi itu bisa dijadikan bukti bahwa dokumen aslinya palsu? Jawabannya secara logika sederhana dan bahkan bagi orang yang bukan berlatar belakang pendidikan tinggi sekalipun, dokumen aslinya ya tidak, artinya tidak palsu. Fotokopi yang berbeda bentuknya tidak secara otomatis menunjukkan bahwa dokumen aslinya palsu. Ini lebih tampak seperti fenomena teknis yang sangat biasa terjadi dalam praktek sehari-hari. Namun yang kemudian membuat kita terheran-heran adalah ketika narasi ini dipadukan dengan konteks klaim palsu yang sebelumnya sudah mencuat. Di satu sisi ada pernyataan awal yang mengejutkan, di mana suatu dokumen penting dianggap tidak asli. Di sisi lain ada argumentasi baru yang fokusnya jadi lebih teknis, sangat teknis gitu. Bentuk fotokopi yang tidak seragam. Maka kemudian muncullah tafsir baru. Apakah sekarang Roy Suryo sedang mencoba menjelaskan bahwa ijazah Pak Jokowi sebenarnya tidak palsu, hanya saja hasil fotokopiannya yang berbeda-beda? Atau jangan-jangan dia tetap pada klaim awalnya, tetapi mencoba mengemas ulang melalui alasan yang lebih teknis agar terdengar lebih masuk akal. Ini yang membuat banyak orang kemudian merasa bahwa pembahasan yang disampaikan oleh Roy Suryo kali ini sebenarnya tidak substansial, tidak esensial untuk membuktikan klaim awalnya benar. Alih-alih membahas tentang keaslian dokumen pendidikan Pak Jokowi itu sendiri, artinya ijazah Pak Jokowi, topik yang diangkat itu lebih kepada pemeriksaan bentuk fotokopi. Nah, perbedaan bentuk fotokopi ini sebenarnya bisa terjadi pada siapapun. Siapa yang tidak pernah menjepret dokumen lalu hasilnya berbeda antara satu fotokopi dengan yang lain? Pasti berbeda. Dan itu hal yang biasa. Kalau kalian masih ingat pelajaran dasar tentang dokumen resmi, yang namanya fotokopi itu pada dasarnya salinan visual dari dokumen asli. Konsepnya begitu. Apapun bentuk aslinya, fotokopi bisa berubah tergantung cara penanganannya. Tidak ada standar universal yang memastikan bahwa setiap fotokopi harus memiliki bentuk yang identik jika dihasilkan dari mesin yang berbeda atau situasi yang berbeda. Jadi kalau kita kembali ke isu utamanya, seharusnya pertanyaannya bukan lagi tentang kenapa fotokopi yang satu dengan yang lainnya itu berbeda bentuknya, bukan soal itu lagi. Tetapi apakah isi dokumen aslinya valid atau tidak? Apakah ijazah itu benar-benar diterbitkan oleh institusi pendidikan yang bersangkutan? Apakah data yang tercantum di dalamnya sesuai dengan catatan resmi? Itu yang seharusnya menjadi fokus diskusi kalau kita berbicara soal keaslian dokumen. Akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Sekarang kita malah sering terjebak pada hal-hal yang sifatnya sepele, remeh-temeh, seperti bercakap tentang perbedaan margin atau ukuran lebar hasil fotokopi. Padahal bagi mereka yang pernah membuat fotokopi dokumen, sekali lagi, baik itu fotokopi ijazah, KTP, atau akta kelahiran begitu, perbedaan seperti itu hal yang sangat normal dan tidak perlu ditanggapi secara berlebihan. Disinilah letak ironi kasus ini. Di satu sisi ada klaim awal yang sangat serius bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Di sisi lain ada argumentasi teknis soal bentuk fotokopi yang sebetulnya bisa terjadi pada siapa saja dan dalam situasi apa saja. Dan kemudian ketika dikombinasikan, narasi yang muncul bisa membuat orang bingung, teman-teman. Apakah klaim awal itu benar atau tidak? Atau apakah isu sebenarnya hanya soal prosedur administratif yang kurang rapi? Memang kritik teknis terhadap prosedur KPU itu ya sah-sah saja dan perlu. Karena KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu seharusnya teliti dan konsisten dalam menerima dokumen. Tapi kritik tersebut harusnya tetap dibedakan dari isu keaslian dokumen itu sendiri. Ini dua hal yang berbeda. Yang pertama soal prosedur penerimaan fotokopi,
Sementara yang kedua soal keaslian dokumen asli. Yang menarik adalah ketika Roy Suryo ini sekarang menyoroti masalah bentuk fotokopi ini. Dia seolah melepaskan diri dari klaim awal soal ijazah palsu dan menggantinya dengan narasi baru yang lebih teknis. Ini bisa diartikan bahwa fokusnya sekarang bukan lagi tentang membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, melainkan tentang menunjukkan inkonsistensi prosedur dalam menerima dokumen. Kalau memang itu yang dimaksud oleh Roy Suryo, maka narasinya sebenarnya bisa dibahas secara objektif. Apakah benar KPU menerima dokumen yang bentuk fotokopiannya berbeda? Dan kalau iya, apakah itu berarti KPU tidak melakukan verifikasi dengan baik? Itu pembahasan yang bisa ditindaklanjuti dengan analisis yang lebih mendalam. Namun, kalau narasi tersebut justru digunakan untuk memperkuat klaim sebelumnya, yaitu bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, maka ini akan menjadi problem tersendiri. Karena lagi-lagi kita kembali lagi pada logika yang tidak tepat. Hanya karena fotokopinya berbeda bentuk begitu, tidak berarti dokumen aslinya palsu. Di titik inilah banyak orang pada akhirnya merasa bahwa apa yang disampaikan oleh Roy Suryo, terutama kali ini gitu, tidak begitu relevan untuk membuktikan klaimnya benar. Penjelasan-penjelasan teknis soal hasil fotokopi yang berbeda antara satu dengan yang lain itu kan sebenarnya bukan hal yang substansial, wajar begitu, sudah biasa. Oleh karena itu, ketika kita menonton atau membaca pernyataan semacam yang tadi saya sampaikan, ada baiknya kita memisahkan antara intinya masalahnya apa dan narasi apa yang disampaikan. Kalau tujuannya memang ingin mengkritik prosedur administratif, maka kritik itu bisa disampaikan secara jelas dan terpisah dari isu keaslian dokumen. Tapi kalau narasinya terus mengaitkan hal teknis tersebut dengan klaim besar semacam ijazah palsu, maka ini akan membuat diskursus semakin kabur dan membingungkan masyarakat. Intinya, perbedaan fotokopi bukanlah bukti keaslian atau ketidakaslian dokumen. Itu hanya bukti bahwa proses fotokopi bisa menghasilkan output yang berbeda, tergantung situasi dan mesinnya ya. Dan seharusnya kalau ada masalah yang serius terkait dokumen tersebut, maka yang diperiksa adalah dokumen asli dan proses verifikasinya, bukan sekedar bentuk fotokopi yang tidak konsisten. Jadi, kalau kalian mendengar orang berbicara tentang ini, atau bahkan jika kalian sendiri bingung dengan narasi yang berkembang saat ini, ingatlah bahwa perbedaan bentuk fotokopi itu tidak secara otomatis menjadikan dokumen asli itu palsu. Itu hanyalah perbedaan teknis. Yang perlu dipahami bersama adalah konteks permasalahan yang lebih besar, yaitu bagaimana dokumen itu diverifikasi, apa saja standar yang digunakan, dan apakah ada bukti yang lebih kuat dari sekedar bentuk fotokopi. Dan siapapun yang sedang mendiskusikan ini di media sosial atau di channel video, mereka seharusnya juga bisa memisahkan dua hal. Kritik terhadap prosedur administratif tidak sama dengan pembuktian dokumen palsu. Kalau itu bisa dilakukan, kita semua bisa punya diskusi yang lebih jernih dan tidak terjebak pada hal-hal yang sifatnya teknis semata. Saya kira itu yang bisa kita bahas. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Lativisme agar tidak ketinggalan analisis-analisis atau kajian-kajian terbaru mengenai politik yang sedang berkembang di negara kita Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe, nyalakan notifnya. I'll see you on the next video.